Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari kita niatkan berdoa bersama-sama untuk menuntut ilmu, yaitu untuk khususnya kelas 9 tentang persamaan kuadrat. Materi ini merupakan lanjutan dari materi kelas 8 tentang aljabar. Dulu kita mengenal ada dan persamaan linier, dan kali ini kita akan mempelajari persamaan kuadrat. Kita awali dengan pengertian persamaan kuadrat. Apakah persamaan kuadrat? Secara umum, persamaan kuadrat ditulis dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C, di mana X-nya adalah merupakan variabel. Variabel ini berpangkat maksimum 2 sesuai dengan namanya persamaan kuadrat. Pangkat 2 disebut juga kuadrat. Sedangkan nilai A, B, C harus bilangan real atau bilangan nyata, di mana syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa harus ada syarat ini? Karena jika A sama dengan 0, maka akan terjadilah perkalian A sebagai 0, 0 kalikan X kuadrat, sehingga hasilnya 0. Maka bentuk X kuadratnya hilang, tidak lagi menjadi persamaan kuadrat lagi, tapi namanya persamaan linier. Kemudian kita sepakati bersama bahwa untuk nilai A itu merupakan koefisien dari X kuadrat, atau menyatakan banyaknya X kuadrat. B merupakan koefisien dari X, atau menyatakan banyaknya X, sedangkan C adalah konstanta atau bilangan tetap. Artinya nilai A itu khusus untuk koefisien X kuadrat. Walaupun X kuadratnya ada di belakang, ada di tengah, tetap saja kalau X kuadrat koefisiennya adalah A, jadi bukan paling depan sebagai A. Contoh persamaan kuadrat. 1. 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini artinya bahwa A nya itu sama dengan 2, B nya sama dengan 4, dan C nya sama dengan 8. Contoh yang kedua, X kuadrat ditambah 3x min 10, artinya A nya adalah 1. Jadi X kuadrat itu di depannya ada bilangan 1 yang tidak ditulis. Jadi A nya 1, B nya 3, C nya 10. Kemudian bentuk yang ketiga, contoh yang ketiga, 4x kuadrat ditambah 12x sama dengan 0. Ini bentuknya agak pendek, berarti ada perbedaan dengan nomor 1 dan 2. Artinya A nya 4, B nya 12, C nya tidak ada, berarti C nya 0. Dan yang keempat, ada contoh lagi, 4x kuadrat min 12, juga lebih pendek. Ini juga beda artinya. 4x kuadrat berarti artinya A nya 4, BX tidak ada X, berarti B nya 0, dan C nya 12. Jadi nomor 3 dan 4 12 sama-sama 12, tapi fungsinya berbeda. Yang nomor 5, 9 min X kuadrat, agak berbeda lagi. Ingat tadi bahwa A adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti di sini ada min X kuadrat, berarti A nya adalah min 1. B nya tidak ada, berarti B nya 0, dan C nya positif 9. Itu contoh persamaan kuadrat untuk mendukung pengertian persamaan kuadrat. Karena sebagai latihan, coba latihan menentukan nilai A, B, C pada persamaan berikut. Yang pertama, mungkin kamu tahu jawabannya berapa A nya, berapa B nya, berapa C nya. Yang nomor 2 ini min 14 tambah 5x min X kuadrat. Yang C, yang nomor 3, X kuadrat tambah 2x sama dengan 6x min 12. Yang keempat, 4 kurung buka, itu artinya dikali 4 kali X
kuadrat tambah 2 kurung tutup sama dengan 0. Yang kelima adalah 3x kuadrat ditambah 3 kurung buka atau dikali 3 kali 2x min 4 kurung tutup sama dengan 0. Dan yang keenam adalah bentuk persamaan kuadrat yang masih berbentuk perkalian, bilangan perkalian suku 2 yang di kelas 8 dulu ada pernah kita pelajari. 2x min 4 dikali x plus 2. Mungkin kalian sudah tahu jawabannya nomor 1. Ya, nomor 1 adalah A nya 1, B nya 4, C nya 3. Kemudian yang nomor 2, berapa A nya? Min 14 kah? Bukan ya, bukan min 14, tapi A nya adalah min 1, karena A adalah koefisien dari x kuadrat. B nya 5, C nya min 14. Yang enggak kita bahas di sini. Yang ketiga, x kuadrat ditambah 2x sama dengan 16. 6x dikurang 12. Ini bentuknya tidak seperti bentuk umum, maka dari itu kita harus merubahnya dulu menjadi dari bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c seperti yang kita bahas di depan tadi. Jadi kita ubah dengan cara ruas kiri 2x ditambah 6, 2x min plus 2, di sebelah ruas kanan ada 6x min 12. Maka supaya ruas kanannya menjadi 0, maka kedua ruas kita kurangi 6 dan kita tambah dengan 12, sehingga diperolehlah x kuadrat plus 2x dikurangi 6 ditambah 12, sehingga ruas kanan 0. Sementara 2x dan min 6x itu bisa kita hitung, kita sederhanakan menjadi min 4x, sehingga bentuknya menjadi x kuadrat min 4x tambah 12. Maka bentuk ini bersesuaian dengan bentuk umum. Kita dapat dengan mudah menentukan nilai A, B, dan C. Berapa A nya? A nya 1, B nya min 4, dan C nya adalah 12. Demikian ya. Kemudian bagaimana untuk yang 4? Ini bentuknya agak berbeda. Ini juga harus dirubah menjadi bentuk umum. Sehingga dengan cara mengalihkan, membuka kurung berarti mengalihkan. 4 dikalikan x kuadrat, 4 juga dikalikan dengan 2, menggunakan sifat distributif ya. 4 kalikan x kuadrat, 4 dikalikan 2, sehingga diperoleh 4x kuadrat ditambah 8, sehingga dengan mudah kita menentukan nilai A, B, C nya. A nya adalah 4, B nya 0, C nya 8. Yang nomor 5, adalah ada kurung lagi. Ini harus kita buat sederhanakan lagi. Jadi kita rubah dulu, kita buka kurung dengan cara mengalihkan ya, dengan supaya menjadi bentuk umum. Cara mengubahnya itu dengan menggunakan sifat distributif. 3 dikalikan 2x dan 3 juga dikalikan dengan min 4, sehingga bentuknya menjadi 3x kuadrat tambah 6x min 3 kali 2x, 3 kali min 4, sehingga diperoleh oleh 3x kuadrat min 6x min 12. Dengan demikian kita peroleh A nya sama dengan 3, B nya 6, dan C nya min 12. Berikutnya adalah nomor 6 terakhir. Ini adalah merupakan perkalian. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Kita menggunakan perkalian suku 2 seperti di kelas 8 dulu, yaitu menggunakan sifat distributif ya. Menggunakan sifat distributif untuk memudahkan, saya beri warna persamaan bentuk aljabar yang pertama saya beri warna hijau, bentuk aljabar yang kedua saya beri warna kuning. Ini artinya 2x dikalikan yang kuning, min 4 juga dikalikan yang kuning. Nah, ini biar mudah. 2x dikalikan x plus 2 dan min 4 juga dikalikan dengan x plus 2. Lalu mengalihkannya menggunakan sifat distributif kembali. 2x dikalikan x, kemudian 2x dikalikan 2. Juga yang kedua ini juga menggunakan sifat distributif, min 4 kali x, min 4 kali 2. Nah, ini gambarnya seperti ini. 2x kali x
hasilnya adalah X kuadrat 2X min 4X ditambah 4X min 8. Nah, yang tengah 4X kurang 4X habis 0X jadinya. Jadi 2X kuadrat ditambah 0X min 8. Dengan demikian A nya adalah 2, B nya 0 dan C nya min 8. Itu unsur-unsur dari persamaan kuadrat, mudah-mudahan bisa kalian kuasai. Selanjutnya kita akan menuju menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk di SMP ini, ada 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat semua dan dengan rumus. Pada video yang kali ini kita akan menyelesaikan menggunakan cara yang pertama, yaitu pemfaktoran. Untuk menyelesaikan pemfaktoran, kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat. Nah, perhatikan di sini untuk memahami apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat. Nah, pada suatu persamaan kuadrat yang diketahui X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan 0. Jika kita mengumpamakan X yang kita ganti dengan bilangan, yaitu bilangan 1, maka kalau X kuadrat artinya 1 kuadrat, min 4X artinya min 4 kali 1, karena X nya diganti dengan 1. Nah, lalu 1 kuadrat hasilnya 1, min 4 kali 1 min 4, sehingga kalau kita hitung 1 kuadrat min 4 tambah 3, yang ruas kiri 1 min 4 min 3 tambah 3 0, sehingga ruas kiri dan ruas kanan sama-sama menghasilkan 0. Ini artinya karena menyebabkan menjadi kalimat yang benar, maka 1 disebut akar dari persamaan kuadrat persamaan X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kita coba untuk yang lain, kita ganti dengan 3, kita ganti dengan 3 dengan cara yang sama. Tadi kita masukkan ke persamaan X kuadrat min 4X plus 3 min 3 dengan 3 berarti 3 kuadrat min 4 kali 3, 3 kuadrat 9, 4 kali min 4 kali 3 min 12, sehingga 9 min 12 min 3 menghasilkan 0, ruas kiri 0, ruas kanan 0. Ini juga kalimat yang benar, karena 3 menyebabkan kalimat menjadi benar, maka 3 juga disebut akar. 3 merupakan akar persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 3. Jika kita coba angka yang lain, kita ganti misalkan dengan 0, maka 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 3, 0 kuadrat 0 min 4 kali 0 0, 0 tambah 0 tambah 3 hasilnya 3, 3 sama dengan 0. Ini kan kalimat yang salah, karena jika X diganti dengan 0 menyebabkan kalimat yang salah, maka 0 bukan merupakan akar dari X kuadrat. Kita coba yang lain-lain, ternyata tidak ada yang benar. Yang benar hanya 1 dan 3, sehingga akar persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 3 hanya 1 dan 3. Itu pengertian akar. Jadi kesimpulannya, suatu akar jika dimasukkan atau disubstitusikan ke persamaan kuadrat menyebabkan kalimat menjadi benar, ruas kiri 0, ruas kanan 0. Selanjutnya akan kita pelajari bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau tadi kita kan mencoba-coba, 1 menyebabkan benar, 3 menyebabkan benar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita belum tahu sama sekali X nya berapa? Kalau kita hanya menebak-nebak, mungkin mempunyai waktu yang dibutuhkan terlalu banyak. Oleh karena itu kita mempunyai cara yang kita sebut dengan cara pemfaktoran. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu arti faktor. Nah, pengertian faktor pada perkalian bilangan, misalkan ada 3 kali 4 sama dengan 12.
Artinya 3 dan 4 itu disebut faktor dari 12. Contoh yang lain, 5 kali 6 sama dengan 30. Maka 5 dan 6 adalah faktor dari 30. Selanjutnya, bagaimana menentukan faktor aljabar? Misalkan ada perkalian, sekarang bentuknya aljabar. Kalau tadi bilangan biasa, sekarang bentuk aljabar. 2x min 3, saya beri warna kuning, dikalikan dengan x ditambah 2. Cara mengalikannya yaitu sama menggunakan sifat distributif ya. Yang kuning 2x kita kalikan biru, yang kuning min 3 kita kalikan dengan warna biru. Artinya diperolehlah 2x kalikan x, 2x kalikan 2, min 3 kalikan x, min 3 kalikan 2, sehingga 2x kuadrat ditambah 4x min 3x min 6. Disederhanakan lagi, 4x dikurang 3x hasilnya adalah x, sehingga 2x kuadrat plus 6x, saya ulangi, 2x kuadrat ditambah x min 6 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat. Dengan demikian, maka 2x min 3 tadi di atas dan x min 2 di atas tadi adalah merupakan faktor dari bentuk kuadrat, yaitu 2x kuadrat tambah x min 6 sama dengan 0. Nah, dengan demikian bisa kita balik kalimatnya, jadi 2x kuadrat tambah x min 6 sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi 2x min 3 dikali x tambah 2. Jika dikalikan nanti akan menghasilkan persamaan kuadrat. Jadi yang dikalikan merupakan faktornya. Itu sehingga kita dengan itu kita memahami pengertian faktor dari persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya akan kita pelajari bagaimana inti pokoknya, yaitu bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sekarang kita akan pelajari contoh menentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 6x min 6 dengan cara memfaktorkan. Jadi ini kita bekerja kebalikan dari contoh yang kita bahas sebelumnya. Jadi kita faktorkan, hasilnya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita andaikan belum tahu berapakah faktornya. Jadi caranya yaitu persamaan kuadrat ini kita tentukan dulu A, B, C nya seperti dulu di awal tadi di halaman sebelumnya, di mana A nya adalah 2, B nya 1 dan C nya 6. Kemudian kita tentukan A kali C. A kali C adalah berarti 2 kali min 6, hasilnya adalah min 12. Lalu kita tentukan nilai B, B nya adalah 1. Nah, dengan demikian lalu kita menentukan faktor dari min 12. Tapi yang hasil jumlahnya 1. Jadi dua bilangan jika dikalikan hasilnya min 12, tapi kalau dijumlahkan 1. Nah, diperolehlah 4 dan min 3. Ini buktinya 4 kalau dikalikan 3 hasilnya min 12, dan jika 4 ditambahkan dengan min 3 hasilnya 1. Untuk apa kedua bilangan ini? Nah, kedua bilangan 4 dan min 3 ini untuk merubah persamaan x kuadrat 2x kuadrat plus x min 6, dimana yang x nya yang tengah ini kita rubah menjadi 4x dikurang 3x. Jadi bilangan faktor dari 12 tadi manfaat gunanya untuk menentukan 4 dan min 3 ini. Dikalikan hasilnya 12 sama dengan hasil kali 2 dan min 6. Jika dijumlahkan sama dengan 1x, sama dengan suku yang tengah. Lalu kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan menggunakan, lalu kita faktorkan dengan menggunakan sifat distributif, yaitu dimana 2x kuadrat tambah 4x jika difaktorkan jadi 2x kali x
tambah 2. Jadi kalau kita kalikan lagi 2x kali x 2x kuadrat, 2x kali 2 4x. Demikian juga yang sebelah kanan min 3x min 6 kita faktorkan jadi min 3 kali dalam kurung x tambah 2. Kemudian karena ada faktor yang sama yang berwarna kuning ini, saya beri warna kuning, artinya yang nanti yang berwarna hijau akan dikalikan dengan yang berwarna kuning ya, menggunakan kebalikan sifat distributif. Nah, jadi 2x min 3 yang berwarna hijau dikalikan yang x plus 2 cukup ditulis 1 saja. Ini jika kita balik kerjanya seperti yang tadi yang di awal. Nah, inilah yang disebut dengan faktor dari persamaan kuadrat. Setelah kita temukan faktor, baru kita buat kesimpulan. Dua bilangan jika dikalikan 0, 2x min 3 dikalikan x plus 2 jika dikalikan 0, ini artinya ke dalam kurung yang depan 2x min 3 itu hasil mungkin bisa diganti 0. Kalau diganti 0 maka hasil kalinya pasti 0 kali x plus 2 pasti 0. Atau yang diganti yang x plus 2 nya, x plus 2 diganti 0, 0 kali 2x min 3 juga 0. Jadi ada dua kemungkinan jawaban. Jika jawaban yang pertama 2x sama dengan 0, maka x 2x ini, dua jawaban ini jika kita uraikan lagi, berarti jika 2x min 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 3 dan x tambah 2 yang sebelah kanan sama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Nah, diperolehlah maka x dengan x sama dengan 3 per 2 dan x yang kedua adalah min 2. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x x kuadrat plus 6x min x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 adalah 3 per 2 min 2. Selanjutnya ada soal latihan ya. Ini ada soal latihan. Berikut ini ada A, B, C, D, E, G. Coba kalian saksikan. Berikut jawabannya akan saya demonstrasikan. Nah, kalian lihat dulu, yang A adalah x kuadrat min 2x tambah 27, x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0 dan seterusnya ya sampai G. Nah, nanti kalian bisa saksikan demo penyelesaiannya. Kalian coba lihat saja, nanti bisa mengulang-ulang video ini penyelesaiannya seperti berikut ini. Untuk jawaban yang A, perhatikan animasi berikut ini. Nah, ini seperti yang dicontoh tadi. Pilih dua bilangan yang jika dikalikan 27 dijumlahkan min 12, diperolehlah min 9 dan min 3, sehingga diubah yang min 12 nya diubah menjadi min 9 ditambah min 3, yang lain-lainnya tetap. Lalu nah, dari situ min 9 nya, dari situ min 3 nya, jika dijumlahkan min 12, jika dikalikan 27. Lalu kita kelompokkan, lalu kita faktorkan menggunakan kebalikan sifat distributif, diperolehlah x min 3 dikali x min 9 sama dengan 0. Artinya x min 9 sama dengan 0 atau yang x min 3 sama dengan 0, dibalik juga tidak apa-apa, sehingga x yang pertama ketemu 9, x yang kedua ketemu 3. Jadi akar-akarnya adalah 9 dan 3, 9 atau 3. Jawaban yang A demikian. B, gimana jawabannya? Jika kalian nanti kurang scroll terlalu cepat, kalian bisa mengulangi atau mempause video ini ya. Kita cari dulu AC nya, dapatnya min 15. Pilih dua bilangan yang kalau dikalikan min 15 dan jika dijumlahkan min 2, maka diperolehlah min
5 dan 3. Jika dikalikan min 15, jika dijumlahkan min 2. Gunanya untuk mengubah min 2x. Min 2x menjadi min 5x plus 3x. Jadi min 2x berubah menjadi min 5x plus 3x, dimana 5x nya dari sana, 3x nya diperoleh dari situ. Lalu dikelompokkan, lalu difaktorkan menggunakan kebalikan sifat distributif. Lalu yang kuning sama-sama dikalikan x min 15, artinya x plus 3 yang kuning dikurung dikalikan dengan yang berwarna biru. Nah, itu bentuk sederhananya. Sehingga faktornya ada x plus 3 dan x min 5. Dari faktor-faktor inilah kita tentukan nilai x nya. X plus 3 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x yang pertama adalah min 3 dan x yang kedua adalah 5. Dengan demikian akarnya adalah 3 dan 5. Jika kurang jelas bisa di pause video ini. Untuk jawaban yang C, 2x kuadrat plus 2x 4, tentukan A, B, C nya. A kali C min 8, B nya 2, jadi pilih dua bilangan yang kalau dikalikan min 8, kalau dijumlahkan 2, maka diperolehlah yaitu min 2 dan 4, dikalikan hasilnya min 8, jika dijumlahkan positif 2, sehingga persamaan angka min 2 dan 4 digunakan untuk merubah 2x sehingga menjadi 2x 4, dimana 2 nya diperoleh dari faktor dari min 8. Lalu dikelompokkan, itu tadi kita faktorkan menggunakan kebalikan sifat distributif, maka 2x tambah 4 kali x min 1 disebut faktor dari persamaan kuadrat. Dari faktor-faktor ini kita tentukan akar. 2x ditambah 4 sama dengan 0 atau yang biru x min 1 sama dengan 0. Untuk faktor yang pertama diperolehlah x sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2, dan x2 adalah 1, sehingga akar-akarnya adalah min 2 atau 1. Untuk jawaban C, 2x kuadrat min 4x tambah 6, A nya 2, B nya min 4, C nya 6. A kali C nya dapat 12 dan B nya dapat min 4. Pilih dua bilangan yang kalau dikalikan dapat 12, jika dijumlahkan min 4, maka diperolehlah min 6 dan 2. Angka min 6 dan min 2 berguna untuk merubah min 4x menjadi min 6x plus 2x, seperti ini. Lalu kita kelompokkan, ya, kita kelompokkan seperti tadi. Lalu kita faktorkan, kita keluarkan 2x nya, sehingga 2x kali x min 3 yang luas sekarang dikeluarkan 2 nya, 2 kali x min 3 sama-sama dikali dengan x min 3, maka dengan menggunakan sifat kebalikan sifat distributif, maka yang kuning adalah 2x plus 2 akan dikalikan dengan yang berwarna biru. Jadi faktornya adalah 2x tambah 2 dan x min 3, sehingga dengan faktor dapat menentukan akarnya. 2x tambah 2 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Jika 2x tambah 2, maka 2x sama dengan min 2, sehingga x nya adalah min 2 per 2 atau min 1, atau x sama dengan 3, sehingga diperolehlah akarnya yaitu min 1 atau 3. Untuk jawaban yang E, ya,
jadi bentuknya belum tidak sempurna ya, hanya x kuadrat min 2x, berarti c nya 0. Nah berarti a kali c nya 0, sedangkan b nya min 2. Jadi pilih dua bilangan yang kalau dikalikan 0, tapi kalau dijumlahkan min 2, diperolehlah 0 dan min 2, sehingga persamaan kuadrat yang x kuadrat min 2x kita ubah menjadi x kuadrat plus 0x min 2x tambah 0. Lalu 0 nya dan min 2 nya diperoleh dari pemfaktoran, lalu kita kelompokkan seperti tadi, kita faktorkan sehingga yang berwarna kuning kita gunakan kebalikan sifat distributif, x min 2 dikalikan x 0, x min 0, sehingga x min 2 sama dengan 0 faktornya, atau x min 0 sama dengan 0, x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, x 0 sama dengan 0, x nya dapatnya 0, sehingga faktor akar dari persamaan kuadratnya adalah 0 atau 2. Lalu untuk yang E, untuk yang F ya 2x kuadrat min 32, ini juga bentuknya tidak lengkap, maka kita rubah dulu atau kita tentukan dulu A, B nya, A nya 2, B nya 0, C nya min 32. A kali C berarti A kali min 32 harusnya ya, jadi min 32 jadi min 64, sehingga pilih dua bilangan yang kalau dikalikan min 64 ini seharusnya kalau dikalikan min 64, kalau jumlah min 64 jika dijumlahkan hasilnya 0, maka diperoleh 8 dan min 8. Jadi ini harusnya min 64 ya, bukan positif, sehingga persamaan kuadratnya diubah menjadi 2x kuadratnya 2x kuadrat min 32, yang tengahnya tidak ada x nya, diambillah dari 8 tadi, jadi tambah 8 dikurang 8x, hingga 0x ini diperoleh hasil jumlahnya, hasil kalinya min 64 jumlahnya 0. Dari situ min 8 dari kelompok, lalu difaktorkan, dikelompokkan, lalu difaktorkan seperti tadi pada contoh yang sebelumnya. Yang berwarna kuning 2x min 8, nanti menggunakan kebalikan dari sifat distributif, 2x min 8 dikali x plus 4 merupakan faktor, jadi faktornya adalah 2x min 8 atau x tambah 4, karena sama dengan 0 berarti 2x min 8 sama dengan 0 atau x tambah 4 sama dengan 0, sehingga x nya diperoleh 8/2 sama dengan 4 atau x sama dengan 4. Dengan demikian akar-akar di persamaan kuadrat ini adalah 4 atau min 4. Untuk yang terakhir yang G, 3x kuadrat min 27, ini harus kita rubah dulu menjadi 3x kuadrat min 27, sehingga kita tahu nilai A, B, C nya, A nya 3, B nya 0, C nya min 27, sehingga kalau kita kalikan adalah min 81, A kali C nya, dan B nya 0. Pilih dua bilangan yang jika dikalikan min 81 dan jika dijumlahkan 0 diperoleh 9 atau min 9. Jika dikalikan min 81 dijumlahkan 0, gunanya untuk merubah persamaan menjadi yang B nya menjadi 0x berubah menjadi 3x kuadrat tambah 9x kurang 9x min 7. Nah, itu dari situ angka 9 nya lalu kita kelompokkan, lalu kita faktorkan menggunakan kebalikan sifat distributif, diperoleh 3x min 9 kali x min 3, sehingga merupakan faktor. Nah, jadi yang untuk faktornya 3x min 9 dan x plus 3. Jika x min 3 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 9 dan x nya 9/3 sama dengan 3, atau x sama dengan min
3. Dengan demikian maka akarnya adalah 3 dan min. Demikian untuk kegiatan belajar 1 dari yang pertama tadi, yaitu pengertian persamaan kuadrat, kemudian menentukan akar, di mana kita memahami apa yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat. Lalu pada bagian akhir yaitu kita menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoral. Jadi dengan demikian kita sudah bisa menyelesaikan untuk kegiatan belajar 1, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua dan dapat menjadikan dasar untuk kalian mempelajari materi-materi berikutnya, bahkan sampai ke SMA dan ke perguruan tinggi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.